sholat. Kita sampai pada halaman 56, masih dalam gerakan sholat. Pertanyaan berikutnya adalah, sahkah sholat orang yang memakai pakaian yang terkena darah nyamuk? Menurut pertanyaan lain, boleh nggak kita memukul nyamuk sampai mati ketika dalam keadaan sholat? Seringnya kan sini banyak nyamuk, kita pukul kemudian nyamuknya mati di tangan kita atau di celana kita atau di baju kita dan berdarah, keluar darahnya, itu najis atau tidak? Jawabannya, sholatnya sah, sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena nyamuk termasuk binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Berbeda dengan kambing, berbeda dengan unta, dengan ayam, dengan manusia, itu darahnya mengalir. Kalau nyamuk darahnya tidak mengalir. Sebagian ulama mengatakan darah nyamuk ini sedikit dan susah dihindari sehingga tidak apa-apa terkena pakaian yang dipakai untuk sholat. Jadi sama-sama membolehkan, tetapi yang satu berpendapat bahwa darah nyamuk itu darah yang tidak najis karena darah yang tidak mengalir. Pendapat kedua mengatakan seandainya itu najis, tapi karena sedikit, maka sedikit itu ma'fu'an, dimaafkan. Ini juga sering disampaikan oleh mazhab Syafi'i, yang sedikit itu dimaafkan dan karena susah dihindari. Al-masyaqqatu tajlibut taysir, sesuatu yang susah dihindari itu maka mengakibatkan atau bisa menyebabkan kemudahan di dalam melaksanakan ajaran Islam. Dalil bahwa darah nyamuk atau lalat itu suci adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza waqa'ad dubabu fi ina'i ahadikum falyahmishu kullah." Jika salah satu bejana di antara kalian kejatuhan lalat itu jenis nyamuk, kejatuhan lalat, maka hendaknya dia mencelupkan seluruhnya, semua tubuh lalat itu ke dalam bejana itu. Summa yatrahu, kemudian dibuang nyamuknya itu. Fa inna fi ahadi janahihi shifaan wa fil akhari da'an. Kan sesungguhnya di salah satu sayap nyamuk itu ada obatnya, dan di sayap yang satu itu penyakitnya. Itu penyakitnya ditawar atau ada tawarnya obat penawarnya di sayap yang sebelah. Dia sudah terbukti pada Rasulullah di rumah sakit Wales, Ratu Wales yang ada di London, itu membuktikan bahwa embrio nyamuk yang belum jadi, masih embrio, itu bisa digunakan, ya, dicampur diolah menjadi obat saraf, ya, sehingga bisa menyembuhkan berbagai macam luka korengan atau korengan. Ini bahasa korengan itu luka yang menganga dan membusuk. Ya, kalau orang tertabrak dan luka menganga dan diobati itu akhirnya keluar nanahnya itu koreng. Ya. Ini bisa diobati dengan apa? Dengan salep yang terbuat dari nyamuk, dari embrio nyamuk. Ya, nggak perlu ke London, tinggal nyamuk dipukul, masukkan darah, masukkan ke korengan, itu insya Allah sembuh. Ternyata di salah satu sayapnya kita memang ada obat, ini terbukti. Maka tidak ada alasan bagi orang yang tidak percaya dengan hadis ini. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, tapi anaknya ada sebagian, ya, kalangan yang mengaku intelektual menganggap hadisnya ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan bertentangan dengan fitrah manusia. Ilmu pengetahuan justru sudah membuktikan bahwa ini benar hadis ini. Bahkan yang menentukan adalah non muslim, ya, yang menentukan dokter-dokter non muslim. Itu menunjukkan mukjizat hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, kita percaya gitu aja, ya. Pokoknya kalau ada lalat masuk ke bejana kita, ke minuman kita, masukkan aja semuanya, kemudian kita buang, kemudian diminum
minuman itu kalau minuman yang memangnya harganya mahal, punya obat madu yang mahal yang harganya 50.000, mau siap kita minum, masuk lalat, nah itu dibuang lah. Kasihan kalau minuman yang mahal itu udah dibuang, kasihan. Tapi itu nggak dipaksa. Kalau Anda merasa jijik dengan minuman itu, ya sudah nggak usah diminum. Tidak ada paksaan untuk meminum gelas atau minuman yang termasuki lalat. Tidak ada paksaan. Tapi kalau meminum itu sudah tidak apa-apa, karena memang ini adalah perintah dari Rasulullah SAW menjaga kemubadiran dan untuk menghilangkan rasa keraguan dalam diri kita bahwa itu insya Allah tidak apa-apa, karena walaupun ada penyakitnya tetapi ada penawarnya. Ini dari sisi ilmiah. Dari sisi fikihnya berarti nyamuk itu tidak, lalat itu berarti tidak najis. Kalau najis itu pasti Rasulullah tidak boleh meminumnya. Kalau merintahkan untuk mencelupkan menunjukkan lalat itu tidak najis. Tidak najis maksudnya tidak najis kalau masuk di dalam benda kita atau baju kita atau minuman kita. Tidak najis, atau kita katakan najisnya sedikit sehingga dibolehkan untuk dikonsumsi atau tidak akan membatalkan sholat karena najisnya cuma sedikit. Ini menunjukkan kemudahan di dalam agama Islam. Jadi agama Islam itu agama yang mudah, tidak berbelit-belit, ya. Kemudian juga membicarakan hal-hal yang sering terjadi di masyarakat. Baik, berarti kesimpulan kita bahwa nyamuk, lalat, dan binatang-binatang yang kecil-kecil yang mungkin mengganggu dalam sholat kita, seandainya kita bunuh, ya, kemudian berdarah, insya Allah itu tidak masalah, karena dianggap sedikit. Baik, kita menginjak pertanyaan berikutnya. Ini sudah masuk kepada teknik sholat. Bagaimana bacaan niat ketika hendak sholat? Apakah niat sholat harus dibaca keras? Dan bagaimana bila kita lupa membaca niat itu, apakah sholatnya sah? Jawabannya, niat adalah kemauan kuat untuk melaksanakan ibadah tertentu atau sholat tertentu yang berada di dalam hati dan tidak harus diucapkan atau dibaca keras. Memang mazhab Syafi'i, kalau kita lihat dalam literatur fikih mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa mereka mengatakan bahwa niat itu dalam hati menurut kesepakatan ulama, dan ulama mereka itu di dalam hati. Tetapi mereka berbeda dengan ulama lain, bahwa mereka mengatakan melafadzkan niat itu sebagai penguat yang ada di dalam hati. Seandainya yang dilafadzkan itu salah dan niatnya benar, maka yang diambil adalah niatnya, bukan lafadznya. Kalau ada teman yang sholat kemudian mengatakan ini mau sholat duhur ya, usolli dhuhra salah raka'atin di Masjid Al-Islam Kampung Sawah. Umpamanya kan salah, tapi niatnya 4 rakaat, maka itu tetap sah walaupun ngomongnya salah, karena ngomong itu tidak dianggap, yang dianggap itu hatinya. Itu menunjukkan bahwa ucapan niat itu sebenarnya tidak sepenting dengan apa yang ada dalam hati. Makanya tidak mengucapkan, tidak diucapkan pun sah, karena yang dipakai ada dalam hati, bukan yang di mulut. Itu sebagai tambahan bagi yang ragu-ragu di dalam hatinya. Maksudnya menguatkan itu dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Maka seperti ini bisa kita jelaskan kepada teman-teman kita dari mazhab Syafi'i. Jadi rahimahullah, niat ini perlu kita tekankan, niat ini adalah azam yang kuat untuk mengerjakan. Karena itu niat ini harus pada waktunya. Tidak boleh niat ini dilakukan jauh sebelum dilakukan suatu pekerjaan. Namanya saya berniat mau sholat isya nanti malam, niatnya sekarang, tidak sah. Kenapa? Belum waktunya. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i, niat itu harus bebarengan dengan pekerjaan awal, rukun pertama dari suatu ibadah. Umumnya niat sholat duhur itu, niatnya itu di dalam hati. Taruh kita yang memakainya dalam hati, itu niatnya itu harus terdetik dalam hati ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dalam hati kita itu terbayang bahwa kita itu sedang sholat duhur, mau sholat duhur 4 rakaat. Ketika wudhu, niat itu
dalam madzhab Syafi'i niat itu harus berbarengan dengan ketika membasuh dan mencuci muka kita. Jadi ketika mencuci muka itu terbaik kita itu sedang berwudu, bukan sedang bersihkan hidung atau pipi dari kotoran, tapi memang sedang berniat berwudu. Pas mengusap wajah. Ketika mandi junub, berarti niat itu mandi junub atau cuma mandi keramas, itu niatnya itu beda-bedakan niat. Kalau kita sudah mandi keramas nggak sah mandi junub. Nanti kalau kita berniat mandi junub, niatnya itu harus hadir dalam hati kita ketika kita mengguyur pertama kali badan kita. Itu namanya niat. Tetapi kalau kita nanti saya mau sholat isya itu bukan niat, itu rencana atau keinginan. Jadi niat sekali lagi harus berdekatan dengan pekerjaan. Mungkin bagi ulama lain barangkali tidak harus bersamaan dengan rukun pertama ini berdekatan. Karena itu al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu adalah hari-hari yang ditentukan, yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Maksudnya bukan melaksanakan haji pada bulan itu, tapi niatnya dimulai pada bulan itu. Kalau kita niat haji sejak sekarang, untuk tahun depan nggak sah. Niat haji sejak Ramadan nggak sah. Tapi kalau niatnya sudah bulan Syawal, maka dikatakan dia sudah berniat haji karena memang sudah masuk waktu haji. Dan begitu seterusnya. Kalau niat waktu sholat isya berarti sudah masuk waktu sholat isya, kita baru niat. Nah, itu masalah niat, dan niat sangat penting sekali. Kalau ingin mengetahui masalah niat secara panjang lebar bisa dibuka di dalam kitab umpamanya Asbab wan Nadhair karangan Imam Suyuti, bab al-umuru bimaqasidiha. Segala urusan itu sesuai dengan niatnya. Bisa juga dibuka dalam buku syarah ya Ba'in Nawawiyah ya, tentang innamal a'malu binniyat, dalam hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya, dan ya, setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Jadi niat itu bisa niat untuk membedakan antara sholat wajib dengan sholat sunat, untuk membedakan antara peribadatan dan kebiasaan. Itu tinggal niat. Nah itu maka penting kita membahas masalah niat ini. Cuma kita sekarang dalam pembahasan tanya jawab sholat, sehingga niat ini khusus untuk mau sholat. Jadi rahimahullah, saya kira itu dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang masih dalam gerakan sholat. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.